There's hunger in my blood, screaming out loud for what I want. See me running full speed at it, shattering collide, calling post-traumatic. Now it's do or die. Coming off that tiny fracture, coming off that tiny fracture. See me running full speed at it, coming off that tiny fracture, calling post-traumatic. Tiny fractures. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Novian Raka Kos Haryatama dari Prodi Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi pada mata kuliah statika dan mekanika bahan, yakni tegangan dan regangan, di mana kita nantinya akan memahami apa itu tegangan dan regangan, serta mengerti betul konsep penerapan tegangan dan regangan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, tanpa kita membuang-buang waktu, kita simak video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Yang akan kita bahas pertama kali ialah tegangan. Tegangan sendiri merupakan reaksi yang timbul di seluruh bagian spesimen dalam rangka menahan beban yang diberikan. Bila seluruh penampang kecil dijumlahkan, maka gaya persatuan yang muncul di dalam bahan itu harus menjadi sama dengan beban yang diatur. Satuan gaya yang digunakan dalam penjabaran tegangan adalah satuan gaya dibagi dengan satuan luas. Untuk satuan SI atau standar internasional, gaya diukur dalam Newton atau N, dan luas diukur dengan satuan meter kuadrat. Biasanya, 1 Newton meter kuadrat dikenal sebagai 1 Pascal atau PA. Secara matematis, konsep tegangan dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, di mana F merupakan gaya tekan atau tarik dalam satuan Newton, A luas penampang dalam satuan meter kuadrat, dan sigma merupakan tegangan dalam satuan Newton meter kuadrat. Untuk jenis tegangan sendiri diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ditinjau dari arah gaya yang terjadi, dibagi menjadi dua, yakni tegangan normal, di mana tegangan yang terjadi karena pengaruh dari gaya normal. Yang kedua, tegangan tangensial, di mana tegangan yang terjadi karena pengaruh gaya tangensialnya. Untuk klasifikasi yang kedua, bila dilihat dari jenis pembeban yang diberikan, dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, tegangan tarik yang terjadi pada rantai, tali, paku keling, dan lain-lain. Yang kedua, tegangan geser yang terjadi jika benda bekerja dengan dua gaya yang berlawanan arah, tegak lurus, sumbu batang. Dan yang ketiga, tekanan tekan yang terjadi bila suatu batang diberi gaya yang saling berlawanan dan terletak pada satu garis gaya. Dan yang keempat, tegangan puntir yang terjadi pada poros roda gigi dan batang-batang torsi pada mobil. Yang terakhir, tegangan lengkung, misalnya pada poros-poros mesin dan poros roda yang dalam keadaan ditumbuh, jadi merupakan tegangan tangensial. Oke, langsung saja kita menuju ke topik pembahasan yang kedua, ialah regangan. Regangan sendiri merupakan hasil bagi antara pertambahan panjang atau delta L dengan panjang awalnya atau panjang mula-mula, atau biasa disebut L. Regangan dinotasikan dengan simbol E, dan regangan sendiri tidak memiliki satuan atau dimensi, dikarenakan pertambahan panjang atau delta L dan L adalah sama. Secara matematika, konsep regangan dituliskan dengan rumus sebagai berikut. E sama dengan delta L dibagi L, di mana delta L merupakan pertambahan panjang dengan satuan meter
L merupakan panjang mula-mula dalam satuan meter, dan E merupakan regangan. Sama seperti tegangan, regangan juga dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, regangan linear. Kedua, ada regangan volume. Ketiga, regangan geser atau regangan angular. Yang keempat, regangan tarik. Dan yang terakhir ada regangan tekan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menguji tegangan dan regangan. Salah satu cara umum yang dilakukan dalam menguji tegangan-regangan adalah unjuk kerja bahan karena pengaruh tegangan. Suatu bahan yang mengalami deformasi dengan beban tegangan bertambah setara perlahan-lahan atau kontinu sepanjang arah tunggal sumbu akan mengalami regangan. Berikut merupakan contoh diagram pengujian tegangan-regangan dengan sampel tegangan standar dengan tampang lintang melingkar. Oke, di akhir video ini saya akan memberikan review singkat contoh penerapan konsep tegangan-regangan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak videonya. Oke teman-teman, untuk konsep tegangan dan regangan sendiri, contoh pengaplikasiannya biasanya ada pada kereta api dan rel kereta api, di mana tegangan terjadi karena panas yang ditimbulkan oleh gesekan antara roda kereta api dengan rel kereta api dapat menyebabkan regangan geser untuk mencapai atau bahkan lebih dari kekuatan tegangan geser. Dalam proses ini, suatu permukaan kontak oleh beban gesekan antara roda dan rel dapat mencapai suhu yang tinggi. Untuk regangan sendiri, konsep penerapannya pada saat pemasangan besi baja pada rel kereta api yang diregangkan dan dibuat berongga, agar saat proses pemuaian tidak putus dikarenakan perubahan suhu yang ekstrim karena malam hari yang dingin dan siang hari yang panas, sehingga meminimalisir atau mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh rel kereta api yang melengkung karena pemuaian tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tegangan dan suhu yang naik di permukaan kontak antara roda dan rel kereta api akibat beban gesek keduanya dapat meningkatkan besarnya regangan geser. Jadi seperti itu teman-teman, review singkat contoh penerapan konsep tegangan dan regangan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin cukup sudah pembahasan kita mengenai tegangan dan regangan pada video kali ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Saya Novian Raka di sini undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah memberikan atensinya pada video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.